Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan kita masuk pada bab yang ketiga. Hubungan antara dosa dan hukuman. Hubungan antara dosa dan hukuman. Ada enggak hubungannya, Bang? Hubungan dosa dengan hukuman? Ada. Setiap dosa pasti ada hukumannya. Selesai kajian kita. Nah, di bab yang ketiga ini, saudara kaum muslimin, ikhwatal iman wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dosa itu pasti ada konsekuensinya. Pasti ada balasan yang diberikan oleh Allah sebagai hukuman. Kecil dosanya ataupun besar dosanya, sedikit dosa yang dilakukan, apalagi banyak dosa yang dilakukan, maka pasti ada konsekuensi hukumannya. Ada balasannya. Namanya iqab. Iqab. Iqab artinya adalah balasan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu balasan yang bentuk syar'iyyah atau balasan yang bentuk qadariyah. Balasan syar'iyyah atau qadariyah. Balasan syar'iyyah itu adalah balasan yang terdapat konsekuensi dari kemaksiatan tersebut di dalam pandangan syariat. Seperti kalau mencuri maka tangannya dipotong. Tentu di sini ada batasannya. Tidak semuanya orang yang tiba-tiba mencuri langsung dipotong tangannya. Mesti ada pembahasan yang sangat panjang. Nilai barang yang diambil dan keadaan orang yang mengambil pun juga diperhatikan, sehingga tidak gampang untuk bisa menerapkan hukuman demikian. Nah, ini namanya hukuman syari'iyah, hukuman hadd atau qisas, seperti orang yang membunuh, maka di dalam syariat hukumannya adalah dibunuh. Orang yang melukai mata orang lain, maka matanya dilukai. Telinga orang lain dipotong, maka telinganya dipotong, dan seterusnya. Maka ini namanya hukuman yang bersifat syar'iyyah. Seperti wanita atau laki-laki yang berzina, dia belum menikah, maka dia dirajam, dicambuk. Kalau dia sudah menikah, maka dia dilempar sampai mati, didera sampai mati. Maka ini adalah namanya hukum syar'iyyah yang bersifat apa itu? Menghapus dosa. Menghapus dosa. Maka hukum syar'iyyah, hukuman syariat atau syar'iyyah, syar'iyyah itu diambil dari kata syariat. Yang hukuman Islami, artinya hukuman tersebut diberikan dengan hukum-hukum yang ditetapkan di dalam syariat. Itu namanya hukuman syar'iyyah atau hukuman syariat. Ada lagi hukuman qadariyah. Itu bisa bersifat siksaan atau ditimpakan musibah baik di dalam kehidupan dunia maupun juga nanti di akhirat. Contoh seperti kaum Samud, kaum 'Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam hukuman qadariyah. Begitupun juga Firaun dengan bala tentaranya yang dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan, mendapatkan hukuman di dunia dan juga nanti hukuman di akhirat. Itu namanya hukuman qadariyah. Maka jangan pernah kita dari bab ini, bab yang ketiga, mengingatkan kepada kita tentang dampak atau konsekuensi dari setiap kezaliman yang kita lakukan. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, kezaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ya. Kezaliman yaitu adalah sesuatu yang dapat merugikan orang lain, tidak menunaikan apa yang menjadi haknya, kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Ya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang mengakibatkan kerugian, yang mengakibatkan dampak buruk untuk orang lain, maka itu namanya kezaliman.
sedikit dan banyaknya, kecil dan besarnya, ini pasti ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman, balasan hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kezaliman yang dihadirkan. Kalau tingkat kezaliman yang dihadirkan itu sangat besar sehingga mendatangkan kerugian yang besar untuk orang lain, maka hukumannya pun juga besar. Ya. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran, jangan pernah meremehkan kezaliman. Jangan pernah meremehkan yang namanya dosa dan maksiat. Mencuri cuman kata cuman nih. Minum khamar cuman segelas ya. Belum juga mabuk ya. Dan juga habis ini bakal ada niat taubat. Masya Allah, dia melaksanakan dosa dengan sengaja, dengan harapan kedepannya bisa bertaubat. Terakhir ya. Berzina terakhir, minum khamar terakhir, mencuri terakhir. Ya, kalau setelahnya itu ada kesadaran dan ada kesempatan kembali untuk bisa bertaubat. Kalau ternyata sedang melakukan dosa, dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang kita khawatirkan, ini yang kita takutkan. Kaum muslimin, saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Saya sempat dibuat tercengang dan terkaget-kaget. Ada seorang ibu, karena berat daripada ujian ini mungkin dirasa tidak kuat bagi dia untuk bisa dia pikul, maka apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Padahal ujiannya hanya sekedar hujatan dari omongan manusia. Maka ini hati-hatilah kita dari apa yang akan kita ucapkan, karena dampaknya untuk jiwa orang yang mendengarkan kata-kata kita ini sangat berat. Ya. Bisa membuat orang itu menjadi gelisah, bisa membuat orang itu menjadi kalut, bahkan bisa membuat orang itu sampai membinasakan dirinya, bunuh diri gara-gara tidak kuat mendengarkan kata-kata yang disampaikan. Mungkin bagi kita mudah untuk menyampaikan, ya, tetapi berat bagi orang yang mendengarkan. Maka hati-hati kita dengan kata-kata yang akan diucapkan. Bunuh diri karena dihujat, bunuh diri karena dikata-katai oleh tetangganya, diakibatkan suaminya ini yang terlilit dengan hutang pinjam online. Ya, karena berjudi, kalah, minjam lagi, berjudi, kalah, minjam lagi, akhirnya dia mendapatkan dampak buruk, konsekuensi daripada pinjaman tersebut. Ya, banyaklah rentenir. Kemudian mereka yang akan menagih datang ke sana dengan ancaman, dengan hal-hal yang buruk yang diberikan kepada mereka, teror kata ataupun juga perbuatan. Maka istri ini karena tidak kuat dengan kelakuan suaminya, padahal kelakuan suaminya, ya, kelakuan suaminya, apa yang dilakukan? Dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia menuliskan surat. Dia mengatakan apa? Aku siap untuk menanggung konsekuensi daripada dosa yang aku lakukan, yaitu bunuh diri. Allah musta'an. Dia kira siksaan neraka ini ringan. Apalagi dosa bunuh diri ini adalah merupakan dosa besar, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Kabair. Dikutip di dalam kitab tersebut riwayat dari Imam Muslim rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membunuh dirinya di dunia, maka seperti apa dia membunuh dirinya di dunia, seperti itu yang akan dia rasakan di akhirat kelak di dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam. Jazakumullah. Kalau dia bunuh diri, maka seperti itulah dia. Kalau dia bunuh dirinya dengan gantung diri di dalam neraka jahanam, dia pun juga akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minum racun, maka dia pun juga akan diminumkan racun di dalam neraka jahanam. Kalau dia melemparkan badannya dari tempat yang tinggi, maka seperti itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman. Ya, maka saudaraku, seberat dan sebesar apapun ujian kita, tambahkanlah jiwa kita untuk bersabar. Ya, ajaban li amril mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan
Seluruh perkara yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Yang beriman. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara yang dihadapi sangat indah dan menakjubkan. Apabila dihadapkan dengan perkara yang indah, yang dia sukai, dia akan melewatinya dengan syukur. Syakara, fakana khairan lah. Maka syukur ini akan menjadi ibadah yang baik untuknya. Akan terus ditambahkan nikmat. Ketika kita dihadapkan dengan perkara yang kita sukai, kemudian kita bersyukur, maka syukur ini akan menjadikan perkara tersebut ditambahkan lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di awal Quran surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur di atas perkara yang indah yang telah diberikan oleh Allah sebagai nikmat untuk kita semua. Kemudian yang kedua, wa idza asabathu dharra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang beriman ini dihadapkan dengan perkara dharra, sesuatu yang menyulitkan dirinya, sesuatu yang tidak dia sukai, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, maka bersabar ini adalah upaya ibadah yang akan menjadikan dirinya mendapatkan keadaan yang baik. Sabar ini akan menjadi baik untuk dirinya, menjadikan keadaannya menjadi lebih baik lagi. Orang di setiap keadaannya dan apa aktivitas yang dilakukan mesti harus ada namanya kesabaran. Antum sekarang ini, Pak, bisa duduk hadir di sini karena apa? Karena adanya kesabaran. Kalau nggak sabar, ya lapain tuh ke lapau. Pulang ke rumah nonton TV, ya pulang ke rumah nonton televisi atau nongkrong di warung. Itulah yang membuat kita sabar. Apa yang membuat kita itu bisa kuat dalam kebaikan karena adanya kesabaran. Yang membuat antum bisa khatam di dalam membaca Al-Quran karena apa, Pak? Karena adanya kesabaran. Ada baterainya, dan baterai yang membuat kita itu bisa terus berada di dalam kebaikan adalah sabar. Yang membuat antum bisa tegak berdiri dengan kuat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melaksanakan salat karena adanya apa? Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mintalah pertolongan wahai orang-orang yang beriman. Di sini kembali lagi ditambahkan catatan orang yang beriman. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebesar apapun musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Bersabar ketika dihadapkan ujian, bersabar ketika ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tujuannya adalah untuk bisa menggugurkan dosa kita. Ujian adalah sebuah kata cinta, pemberian dari Allah Tabaraka wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita. Musibah di antara hikmahnya adalah menghapus dosa. Dan kalau kita dihapuskan dosanya di dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita menghadap Allah tanpa membawa satupun dosa, maka kita menghadap dengan keadaan yang sangat indah, membawa hati yang bersih, qalbun salim. Inilah yang hati yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89, yauma la yanfa'mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah tujuannya Allah memberikan musibah, ujian kepada kita. Kalau kita bersabar, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Dosa-dosa yang telah banyak menyelimuti, menjadi noda hitam di dalam hati kita, ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar. Dan sabar ini merupakan anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ini bukan hanya sebatas kata-kata yang diucapkan. Sabar. Apalagi cara ngucapinnya dengan teriak-teriak, "Woi, sabar." Untung Anda masih sabar. Nah, ini bukan kalimat yang menunjukkan kalimat tersebut datang dari orang yang sabar. Ya, bilang orang sabar tapi sambil bentak-bentak, bilang orang suruh sabar tapi sambil marah-marah. sambil melotot, sambil melotot, sambil mendesak dan seterusnya. Nah, tentu untuk mengingatkan orang agar bisa bersabar itu dengan penuh kelembutan, kata-kata yang baik dengan kesantunan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau
bis sabar. Janganlah pernah kita terlalu cepat mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kehidupan kita sebelum kita mendapatkan akhir daripada ajal kehidupan kita. Teruslah ya, kita melewati setiap keadaan kita ini dengan syukur dan sabar. Hanya dengan dua ini. Tidak dengan banyak-banyak, tidak dengan perkara yang neko-neko, cuman syukur ya, dan sabar. Namun ini menjadi berat bagi mereka orang yang tidak beriman. Maka sekarang ini kunci agar kita bisa mudah bersyukur dan kunci agar kita bisa kuat bersabar adalah dengan kita memiliki keimanan. Miliki keimanan terlebih dahulu, maka kita akan mudah bersyukur di dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Milikilah keimanan agar kita mudah bersabar dari setiap ujian dan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Betapa indah, menawan dan menakjubkan segala perkara yang dilewati dan dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Setiap kebahagiaan yang dia lewati dengan syukur. Setiap kesulitan, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah, dia lewati dengan kesabaran. Syukur dan sabar ini adalah merupakan amalan ahlul jannah. Ini merupakan sifat yang menjadi perhiasan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh ahlul jannah. Maka kita yang ingin masuk ke dalam surga, teruslah menghiasi akhlak kita dengan syukur dan hiasilah akhlak kita dengan sabar. Nah, sekali lagi, sabar itu bukan hanya ucapan kata, tetapi dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya bisa diberikan oleh Allah sabar ini? Minta dengan cara berdoa sebagaimana doa yang terdapat di salah satu ayat di Quran surat Al-A'raf ayat 126. Yang hafal doanya, Pak? Fadhal. Al-A'raf ayat 126. Depannya Rabbana. Di akhirannya muslimin. Masya Allah, fadhal, Pak. Ahsan, terus terakhirnya sampai di situ. Wa tawaffana muslimin. Wa tawaffana muslimin. Jangan tambahkan minal. Iya. Muslimin, bukan minal muslimin. Ahsantum barakallahu fi. Fadhal ya, Syekh. Iya. Kalau tadi setengah doa yang dihafal berarti setengah dikurangi parfum ya. Tapi alhamdulillah sempurna doanya, alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Minta. Kemudian yang kedua, bagaimana cara bersabar? Latih diri untuk bersabar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa may yatasabbar, dan siapa yang bersabar, yusabbirullah, maka Allah akan berikan dia kesabaran tersebut. Latih. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una ma'allah. Ya, wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Di dalam Quran surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Wasbir. Jadikanlah jiwa kita itu bersabar. Orang yang pengen cepat kaya. Ya, siapa yang enggak mau kaya, Pak? Ada di antara antum yang pengen miskin? Fadhal, Pak. Tidak ada. Semuanya pengen kaya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Al-ghina, sebagian daripada para ulama menafsirkan maknanya adalah kekayaan, meminta kekayaan. Tidak ada kita meminta untuk apa? Diberikan kemiskinan. Ya, karena kemiskinan ini tentu sangat berat ujiannya. Walaupun juga kekayaan sangatlah berat ujiannya. Tetapi bagi kita secara umumnya berharap diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah harta tersebut dengan cara dan jalan yang dicintai oleh Allah. Sesuai dengan koridor syariat Islam. Jangan dengan cara mencuri, jangan dengan cara menipu. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya semua
cara untuk bisa meraih kebaikan sudah ada jalannya dari Allah Taala. Tinggal kita saja, maukah kita untuk bersyukur dari rezeki yang sedikit atau tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah mungkin orang itu bisa bersyukur dengan rezeki yang banyak kalau dia tidak terbiasa bersyukur dengan rezeki yang sedikit. Belajar dulu mengucapkan alhamdulillah. Terkhusus para istri. Ya, sekalipun mungkin uang jajan bulanannya nyicil. Lumayan daripada lumanyun. Ya, subhanallah. Walaupun mungkin terlambat ya, atau mungkin gak ada hadiah di kala itu, bersabar dengan sedikit rezeki yang sudah diberikan oleh Allah melewati tangan-tangan suaminya, maka bersyukurlah. Siapa yang pandai bersyukur yang sedikit, maka dia akan pandai bersyukur dengan yang banyak. Banyak orang yang tidak pandai bersyukur dengan yang sedikit, ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia menjadi kufur. Yang sedikit aja nggak pandai bersyukur, apalagi yang banyak, akan membuat dia lebih pelit lagi untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir wailul likulli humazatil alladzi jama'a malahu wa 'addada. Dia kumpulkan hartanya dihitung-hitung. Yang kerjaan tiap harinya bukan melihat bacaan ayat Al-Qur'an tapi melihat saldo. Nambah belum ya? Udah nambah belum? Itu aja yang dibuka tiap hari. Itu jama'a malahu wa 'addada. Dia kumpulkan kemudian dihitung-hitung. Dia kumpulkan, dia hitung-hitung. Dia enggan untuk berinfak. Dia enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau berzakat. Dia enggak mau menunaikan apa yang menjadi hak daripada hartanya yang dia tunaikan untuk kaum muslimin, kepada fakir dan du'afa, fakir miskin, dan daripada fakir, miskin dan du'afa serta yang lainnya. Yahsabu annama lahu akhlada. Nah, ini dia dampak kekufuran daripada orang yang mencari-cari harta dari cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira hartanya ini dapat menjadikan dia kekal di dalam kehidupan dunia. Maka janganlah pernah kita meremehkan satupun kezaliman, kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti apa? Ini kan kebanyakan para pengusaha ini. Ya. Di antaranya apa? Di antara kezaliman para pengusaha, mengambil tanah yang itu bukan bagian tanahnya. Meletakkan pajangan di luar daripada area yang itu bukan bagian area tanahnya. Area jalan orang yang itu akhirnya membuat orang itu kalau jalan menjadi sempit. Parkir depan pagar orang, sampai orang kalau mau masuk ke pagarnya naik motornya. Ya naik ke motornya dan orang pagarnya ketutup dengan kehalang dengan motornya, subhanallah. Ya naruh tempat sampah depan pagar orang lain, sampai-sampai bau busuk daripada sampahnya itu tercium dan mengganggu penciuman tetangganya. Ini bagian daripada kezaliman. Iya, contoh seperti buang sampah, walaupun kecil, bukan pada tempatnya, ini bagian daripada kezaliman. Ini merupakan kezaliman. Perhatikanlah bagi mereka yang mengambil tanah, yang menganggap itu adalah merupakan perkara yang sedikit, kecil, cuman semeter Pak Ustaz, cuman tuh lihat. Ini orang yang biasa melakukan maksiat selalu ada kata cuman atau cuma. Ya, subhanallah. Cuman semeter, cuma sebatas 2 meter, 3 meter, masih ada jalan buat orang lain. Bias masih ada jalan buat parkir, gak ketutup jalan orang lain dan seterusnya. Lihatlah peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Al-Jami' dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, man iqtata'a shibran minal ardi zulman, siapa yang mengambil satu jengkal, shibr. Shibron itu sejengkal berapa meter, Pak? Mungkin sentimeter ini. Sejengkal, subhanallah. Siapa yang mengambil sejengkal tanah bigoiri hakin, atau dalam riwayat yang lain zulman, dalam keadaan zalim ya,
Bukan dengan cara yang syar'i, artinya dengan cara yang halal itu adalah membelinya, menyewanya. Ini cara yang diperbolehkan, yaitu menyewa, membeli. Maka orang yang mengambil sepotong tanah walaupun hanya sejengkal, apa hukumannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tawaqahullahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Maka dia akan dikalungkan di lehernya 7 lapisan tanah. Antum aja Pak, pakai kalung emas yang kurang lebih sekilo aja coba. Berat nggak itu Pak? Ini 7 lapisan tanah. Gimana itu ngangkat lehernya Pak? Digantungkan di lehernya, itu hanya sejengkal. Apalagi ini berjengkal-jengkal, ratusan jengkal, ribuan jengkal, subhanallah. Maka tentu balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan lagi hukumannya oleh Allah tabaraka wa taala nanti pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Maka di bab yang ketiga ini kita diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala bahwasanya setiap kezaliman, kemaksiatan yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya, ada balasan, ada hukumannya, baik itu yang bersifat syar'iyyah ya, yang bersifat syar'iyyah atau yang bersifat qadariyah. Syar'iyyah yaitu yang hukum-hukum yang ada di dalam Islam seperti hukum had dan hukum kisos, maka ini adalah hukum syar'iyyah seperti potong tangan bagi mencuri, kemudian berzina yaitu adalah dirajam, dilempar dan seterusnya. Kemudian orang yang membunuh dibunuh, orang yang minum khamr diberikan hukuman dan seterusnya. Maka ini hukuman syar'iyyah. Ada lagi hukuman qadariyah, yaitu musibah yang Allah timpakan di dunia maupun juga ditimpakan nanti di akhirat. Maka selesailah kita 2 pembahasan, yaitu pembahasan A dan pembahasan B. Ya, ini adalah merupakan rangkumannya. Selanjutnya yang C. Hukuman qadariyah terdiri dari hukuman hati serta jasad. Qadariyah yaitu adalah hukuman hati dan hukuman jasad. Dan tentu hukuman hati ini hukuman yang paling sebenarnya berat. Hukuman hati ini adalah merupakan hukuman yang paling berat dibandingkan hukuman jasad. Hukuman jasad bisa jadi dia kuat untuk melewatinya, tapi kalau hukuman hati tadi contohnya orang gelisah, hatinya tidak tenang, sakit hati, ya. Maka sakit hati itu bisa membuat orang pertama bisa jadi dia yang sakit hati mati, atau orang yang menjadikan dia sakit hati dia yang mati, itu dibunuh. Orang bisa jadi membunuh gara-gara apa? Sakit hati. Maka hukuman qadariyah yang terdiri daripada hati serta jasad ini adalah merupakan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hukuman qadariyah terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, hukuman atas hati dan jiwa. Ini hukuman ruhaniyah. Ya, hukuman ruhaniyah. Sedangkan jenis yang kedua yaitu adalah hukuman jasadiyah dan juga maliyah, hukuman jasad dan harta. Jadi ada hukuman batin yaitu jiwa dan hati, ada hukuman zahir yaitu jasad dan harta. Hukuman batin terdiri apa saja, Pak? Hati dan jiwa. Hukuman zahir yaitu hukuman jasad dan harta. Hukuman qadariyah atas hati terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah berbagai kepedihan yang ditimpakan kepada hati. Kemudian yang kedua, pemutusan unsur-unsur yang dengannya hati menjadi hidup dan baik, yang apabila terputus maka timbullah kebalikannya. Apa itu, Pak? Hukuman hati itu apa? Dimatikan hati. Dimatikan hati dengan dosa dan kezaliman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abada, dalam riwayat yang lain innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin
Apabila dia melakukan dosa, maka dari hadis ini kita sudah diberikan pelajaran bahwasanya orang yang beriman itu bukan berarti dia suci, sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Bisa jadi dia melakukan dosa dengan ucapannya, atau melakukan dosa dengan perbuatannya, atau bisa jadi dia melakukan dosa karena ketidaktahuan dia tentang perkara tersebut. Ternyata yang dia lakukan itu adalah merupakan bagian daripada dosa. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah SAW, idza adnab atau idza akhta'a, apabila dia melakukan kesalahan, dalam riwayat yang lain dosa, maka akan ditorehkan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ditorehkan di dalam hatinya ini tinta hitam. Ya. Maka dosa itu melekat di hati, seperti noda yang melekat di baju putih, terlihat jelas, membuat orang yang memakai pakaian tersebut menjadi tidak nyaman. Apalagi kalau baju yang putih tadi sudah tertutup dengan hitam, ya. Maka tentu ini berbeda keadaannya, sangat membuat orang tersebut tidak nyaman. Jangan dikira mereka orang-orang yang melakukan maksiat hatinya nyaman. Jangan dikira orang-orang yang melakukan kezaliman memiliki hati yang nyaman dan tenang. Tidak mungkin mereka akan meraih ketenangan hati, dan tidak mungkin mereka bisa nyaman di dalam kehidupannya. Tidak akan mungkin mereka meraih ketentraman di dalam kehidupannya. Karena kehidupan yang penuh ketentraman hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman yang senantiasa melakukan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Siapa yang melaksanakan kebaikan dari laki-laki maupun juga dari perempuan, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang istimewa, yang terdapat di dalamnya banyak kebaikan di dalam kehidupannya, hanya diberikan bagi Allah, kepada mereka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk hambanya yang beriman yang senantiasa menggunakan segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk beramal soleh. Di beriman yang beramal soleh, karena ada yang beriman tetapi tidak rajin di dalam melaksanakan amal soleh. Maka kita yang sudah memiliki keimanan di dalam jiwa kita ini, di dalam hati kita, hendaknya pertahankan keimanannya, dan begitu pun juga hendaknya ditingkatkan kualitas keimanan dengan amal soleh, karena amal soleh itu bisa meningkatkan iman. Dan namun kebalikannya, kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran yang kita lakukan dapat mengurangi keimanan, bahkan bisa menghilangkan keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba yang ada di dalam hatinya. Maka di dalam kaidah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah bita'ah, dengan ketaatan, dengan amal soleh, dengan melakukan ibadah, dengan melakukan perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna daripada ibadah. Apa itu ibadah? Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan dikutip oleh banyak para ulama. Definisi ini diantaranya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala mengutip definisi daripada ibadah di dalam banyak kitabnya. Disebutkan ibadah itu adalah ismun jami', setiap perkara yang mencangkup minal aqwal, perkataan, wal af'al, perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang tampak ataupun yang tersembunyi, yuhibbuhullahu wa yarda, yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ulangi definisi daripada ibadah, yaitu setiap perkara yang mencakup perkataan, perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang itu semuanya adalah merupakan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci utamanya di sini adalah terdapat cinta dan ridho Allah. Jadi tidak semua perkataan itu bisa bernilai ibadah.
dan tidak semua perbuatan itu bernilai ibadah kecuali perkataan dan perbuatan yang terdapat di dalamnya cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau ridho baru ucapannya bernilai ibadah. Apa yang dilakukan kemudian Allah cinta dan ridho, baru apa yang dilakukan itu adalah merupakan ibadah. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan ilmu tentunya. Jadi kita mengetahui bahwasanya yang kita ucapkan ini adalah bernilai ibadah dengan ilmu. Kita mengetahui setiap perbuatan yang kita laksanakan ini adalah bernilai ibadah adalah dengan ilmu syar'i, ilmu yang wajib untuk kita pelajari yang bersumber daripada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukuman qadariyah atas hati dan jiwa yaitu adalah ditimpakan berbagai kepedihan. Orang pelaku maksiat tidak akan pernah nyaman hatinya. Selalu merasa terdapat hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanannya. Kecuali tadi, sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, orang yang beriman yang senantiasa melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Yaitu Quran surat An-Nahl ayat 97. Ini tambahan dalilnya. Kemudian ya, hukuman terhadap hati lebih berat daripada hukuman jasad. Asyad, lebih berat. Ya. Sekaligus menjadi sumber dari hukuman jasad. Akan menjadi hukuman jasad. Orang yang hatinya nggak tenang habis melakukan maksiat, apakah mungkin dia mudah untuk bisa merasakan kelezatan makanan, merasakan kelezatan istirahat? Tidak. Makan yang dia makan sulit dia rasakan lezatnya, istirahat di waktu istirahat pun dia juga sulit untuk bisa istirahat. Diakibatkan apa? Hatinya yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman ini semakin kuat dan bertambah hingga menjalar dari hati ke jasad sebagaimana penyakit jasad menjalar ke hati. Kalau jiwa terpisah dari jasad, maka hukuman ini hanya terkait dengannya dan tampaklah hukuman hati secara jelas pada saat itu, yaitu dengan nama azab kubur. Ya, orang kalau sudah disiksa hatinya dan hatinya menjadi mati, seolah-olah dia mendapatkan seperti siksaan yang ada di dalam kubur. Dia dianggap seperti mayit. Dia dianggap seperti mayit. Orang yang hatinya mati, dia dianggap seperti orang yang sudah mati. Jasadnya masih hidup, tetapi pada hakikatnya keberadaannya tidak lagi dianggap hidup. Karena tujuan kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan orang yang hatinya sudah mati dengan maksiat, orang yang sudah mati hatinya dengan kezaliman, kemungkaran, maka dia tidak lagi ada manfaat kehidupannya. Tidak ada lagi manfaat untuk kehidupannya. Karena kita diciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah, beribadah kepada Allah, mengesahkan dan mengimani Allah tabaraka wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang sudah dimatikan hatinya oleh Allah, berarti ini hukuman yang paling berat. Seberat-berat hukuman adalah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hati. Makanya hati itu terbagi menjadi 3. Sebagaimana ini diterangkan oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala di dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Ya, di dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, manhaj Ahlussunnah di dalam menerapkan Tazkiyatun Nufus. Hati itu menjadi 3. Hati yang paling baik, yang paling mulia yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah atau jiwa. Ya, jiwa itu terbagi menjadi 3, yaitu jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, dan ini hanyalah dimiliki oleh jiwa orang-orang yang beriman yang senantiasa menggunakan nikmat Allah untuk beribadah, melaksanakan amal soleh kepada Allah. Kemudian yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang mencela, jiwa yang mencela. Dan yang terakhir yaitu adalah an-nafsu al-ammarah bisu, yaitu jiwa yang senantiasa mengajak pemiliknya untuk melakukan dosa. Dan kebanyakan jiwa kita ini mengarahkan kita kepada maksiat, mengarahkan kepada dosa, mengarahkan kepada hal-hal yang dianggap lezat untuk urusan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya mengingatkan tentang kelezatan di dunia ini adalah merupakan kelezatan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul
gurur. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah perkumpulan perbendaharaan atau kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Kebaikan-kebaikan yang dianggap itu baik tapi ternyata menjauhkan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'tsirunal hayata dunia. Namun begitulah kebanyakan manusia lebih mengedepankan apa yang ada di dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Namun kehidupan akhirat adalah merupakan kehidupan yang lebih baik. Lebih baik untuk siapa? Bagi mereka yang beriman, yang menjaga dirinya daripada kemaksiatan, yang senantiasa menggunakan segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita istirahat terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan salat Isya. Barakallahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hukuman yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah hukuman kepada hati. Ini mungkin sering kita bahas di candaan. Apa itu? Kalau ada orang yang kepleset atau jalan nggak ngeliat pintu tiba-tiba nabrak. Sakitnya nggak seberapa. Tapi malunya yang nggak tahan. Apa itu? Malu itu apa? Yang dia rasakan di dalam hati. Ya, maka tadi saya sampaikan, bisa jadi hukuman fisik itu kita bisa merasakan kuat, ya. Tetapi hukuman hati ini kita tidak kuat, dan bisa jadi sebaliknya atau kedua-duanya, hukuman fisik kita tidak kuat, begitupun juga hukuman hati. Dan kita melihat orang-orang yang dinasehatkan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dengan hukuman kedua-duanya. Hati iya, kemudian fisik juga iya. Dan mereka hancur sehancur-hancurnya. Bahkan negeri-negerinya pun, rumah-rumah yang mereka tempati pun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman daripada dosa dan maksiat serta kezaliman yang mereka lakukan. Kita lihat kisah yang sangat terkenal kehidupan manusia yang kedua. Kapan itu? Setelah ditimpakan musibah banjir bandang di masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Nuh itu dikatakan sebagai Abul Bashar, bapak manusia yang kedua, karena manusia itu datang setelahnya dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena setelah itu semuanya diwafatkan. Orang-orang yang tidak taat kepada peraturan yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada mereka, Allah binasakan. Kemudian orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh di dalam bahteranya Allah matikan karena ada musibah yang menimpa mereka, sehingga tersisalah keluarga daripada Nabi Nuh. Lihat, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam diangkat negerinya, kemudian dibalik tempat tinggalnya. Setelah itu ditimpakan, dijatuhkan ke bawah, ke tanah, ke bumi, kemudian dilemparkan lagi dengan batu. Yang itu setiap batunya sudah ada nama-nama musawwamah. Nama-nama kepada siapa yang dilemparkan. Subhanallah. Ditandai. Makanya kita kalau kesel sama orang biasanya kita apa? Nandain. Buat tandain lo ya. Awas lo. Lo lewat mana lo? Ya jangan dong. Ya, biasanya kita dapatkan seperti itu sikap orang. Nah ini batu pun juga ditandain dengan nama orang tersebut, sehingga dimanapun mereka bersembunyi dan lari, maka batu tersebut akan menimpa mereka. Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Maka jangan dikira kita dengan melakukan dosa ini bisa dalam keadaan aman. Makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, afa amina ahlul qura. Apakah penduduk suatu negeri ini bisa merasakan aman dengan istirahatnya, dengan makan minumnya, dan dengan aktivitasnya, sedangkan mereka bisa mendapatkan musibah kapanpun dan dimanapun mereka di dalam kemungkaran atau selama melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa adalah merupakan kezaliman yang ada konsekuensinya, hukuman dari Allah Tabaraka wa taala yang akan menimpa kita. Sedikit banyaknya dosa pasti ada hukumannya, entah itu di dunia
ataupun juga di akhirat. Di antaranya hukuman hati apa? Nggak bisa khusyuk. Kalau sholat nggak bisa khusyuk, yang diingat adalah hal-hal dunia di dalam sholatnya, yang jalan-jalannya lah, yang utang piutangnya lah, yang dibahas di dalam sholatnya, yang agendanya lah, yang makan-makannya lah, dan segala macam hal dibawa di dalam sholat, yang akhirnya menjadikan dia tidak khusyuk dan lupa daripada jumlah rakaat sholatnya. Membaca Al-Quran sulit tadabbur, doa terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa adalah perkara yang buruk, yang itu ada konsekuensi, ada hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu hukuman untuk hati seorang hamba atau hukuman kepada fisik, atau kedua-dua hukuman akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berdoa kepada Allah daripada kejahatan dari jiwa kita, yang sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi di dalam khutbah hajahnya, dikutip oleh penulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah daripada keburukan amal yang kita lakukan. Kita meminta betul-betul perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa dan juga keburukan amal. Semoga jiwa kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Semoga setiap amal kebaikan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.